بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para pemirsa sekalian mengaji rahimani wa rahmatullah. Tidak lupa, mari kita untuk senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, baik yang lahir maupun yang batin, nikmat dunia, apalagi nikmat agama, termasuk perjumpaan kita pada sore hari ini dalam kajian kitab Minhaj Al-Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Kitab yang berisi tentang penjelasan jalan hidup golongan yang selamat, golongan yang mendapatkan pertolongan, selamat di dunia dari berbagai macam kerancuan dalam beragama, selamat di akhirat dari api neraka dan masuk surga. Mendapatkan pertolongan di dunia dengan ilmu dan keterangan yang nyata yang bersumber dari Allah Ta'ala, dan juga mendapatkan pertolongan dari musuh-musuhnya secara fisik. Itulah Al-Firqatul Najiyah atau Taifah Al-Mansurah. Pada pertemuan yang pertama, Syekh Muhammad rahimahullah telah menyampaikan muqaddimah yang berisi tentang beberapa ayat dan hadis yang memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agama Allah, dengan kitab Allah, dan melarang kita dari bercerai-berai, bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, di mana itu adalah merupakan sifat-sifat kaum musyrikin, berbangga-bangga dengan kelompoknya, golongannya, yang keluar dari jalan kebenaran. Dan telah disampaikan tentang hadis perpecahan umat yang pasti akan terjadi pada umat ini dengan perpecahan yang sangat banyak menjadi kelompok-kelompok aliran yang semuanya merupakan aliran sesat kecuali satu aliran, yaitu Al-Jamaah, yang berpemahaman dengan paham Rasulullah dan para sahabatnya yang telah diwariskan kepada kita sampai hari ini dan ila akhir zaman. Para pemirsa azanallahu wa yakum, maka pada pasal yang kedua ini, mu'alif Syekh Muhammad akan menyampaikan tentang Minhaj Al-Firqatun Najiyah, tentang metode atau jalan hidup dari golongan yang selamat. Seperti apa jalan hidup mereka di dalam meniti kehidupan beragama, yang dengan sebab jalan hidup mereka tersebut, prinsip-prinsip yang menjadi metodologi di dalam beragama menjadikan mereka menjadi golongan yang selamat.
Hal ini amat sangat penting bagi kita untuk kemudian kita pahami, di mana beliau akan sampaikan prinsip-prinsipnya. Yang setelah beliau sampaikan prinsip-prinsipnya, nanti beliau akan sampaikan pada bab-bab berikutnya terkait dengan satuan-satuan dari golongan yang selamat. Apa yang mesti diwujudkan pada pribadi-pribadi untuk menjadi bagian dari golongan yang selamat. Maka mari kita dengarkan apa yang beliau sampaikan. Saya akan bacakan. Qala al-mu'allif rahimahullah, minhaj al-firqatin najiyah. Al-awal, al-firqatul najiyah hiya allati taltazimu minhajar rasuli sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa minhaj ashabihi min ba'dihi wa huwal Qur'anul Karimu alladzi anzalahu Allah ala rasulihi wa bayanahu li sahabatihi fi ahadisi as-sahihah wa amara al-muslimina bitamassuki biha faqala taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati wa la yatafarraqa hatta yalida alayya al-haud sahahu al-Albani fil Jami'. Beliau sampaikan minhaj al-firqatul najiyah, jalan metode dari al-firqatul najiyah, golongan yang selamat di dalam meniti kehidupan beragama. Prinsip yang pertama, metode yang pertama, jalan hidup yang pertama yang mesti yang mereka jalani, beliau sampaikan bahwa al-firqatul najiyah, golongan yang selamat itu adalah senantiasa berpegang teguh dengan manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya, dan juga manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran yang mulia yang Allah telah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan yang sudah dijelaskan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya dalam hadis-hadisnya yang sahih, serta beliau telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpegang teguh dengannya, dengan keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahnya. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat setelah kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku, dan keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di telaga di hari kiamat kelak. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Para pemirsa kaum muslimin azallahu wa iyyakum, prinsip yang pertama yang disampaikan oleh mu'alif Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah beliau menjelaskan bahwa golongan yang selamat itu adalah golongan yang berpegang teguh dengan metode hidup Rasulullah SAW, jalan hidup Rasulullah SAW, dan jalan para sahabatnya sesudahnya. Yang mana pada pelajaran yang sebelumnya telah kita dapatkan bahwa jalan hidup Nabi SAW adalah merupakan jalan para sahabat. Artinya bahwa para sahabat Nabi SAW itu hidup di dalam beragama ini adalah mengikuti jalan hidup Nabi SAW. Maka siapa yang menginginkan untuk mengetahui jalan hidup Nabi SAW dalam beragama ini, maka lihatlah, ikutilah jalan hidup para sahabat Nabi SAW. Nah, apa itu
jalan hidup Nabi SAW dan para sahabatnya tidak lain dan tidak bukanlah Al-Quran yang mulia, yang mana Allah telah menurunkannya kepada Rasulullah SAW, dan Nabi SAW telah menjelaskannya kepada para sahabat Nabi SAW. Maka jalan hidup Rasulullah dan para sahabatnya adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW sendiri telah bersabda bahwa siapa saja yang berpegang teguh dengan keduanya, maka dia tidak akan tersesat. Berarti dia berada dalam petunjuk. Apabila berpegang teguh dengan peninggalan Nabi SAW, yaitu kitab Allah dan sunnahnya, yang telah dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Dan mereka akan mendapatkan kenikmatan di dunia dalam arti mendapatkan petunjuk, berjalan di atas jalan yang benar, tidak tersesat. Kemudian di akhirat nantinya akan bertemu dengan Nabi SAW di telaga Nabi dan berkesempatan untuk minum dari telaga Nabi SAW. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, pada poin yang pertama ini mu'alif bawakan sebuah hadis Nabi SAW yang telah kita dengarkan tadi, tentang Nabi telah meninggalkan dua hal yang barang siapa yang berpegang teguh dengannya maka dia tidak akan tersesat setelah berpegang teguh dengan keduanya. Jika dia berpegang teguh dengan keduanya, maka saya ambil beberapa faedah dari hadis tersebut. Yang pertama, Rasul SAW wafat dengan meninggalkan pedoman hidup yang sempurna. Rasul SAW wafat dengan meninggalkan pedoman hidup yang sempurna. Kemudian yang kedua, jaminan keselamatan bagi yang berpegang teguh dengannya, itu dengan warisan Nabi SAW, yaitu kitab Allah dan sunnahnya yang telah dipahami secara benar oleh para sahabat Nabi SAW. Jadi jaminan keselamatan bagi yang berpegang teguh dengannya. Kemudian yang ketiga, standar pemahaman terhadap peninggalan Rasul adalah paham sahabat. Artinya bahwa apabila kita ingin benar di dalam memahami kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya SAW, harus mengacu, harus merujuk kepada paham para sahabat Nabi SAW. Kemudian yang keempat, di antara kenikmatan bagi yang berpegang teguh dengan warisan Nabi SAW tersebut, yaitu akan berjumpa dengan Rasul di telaganya dan minum dari airnya. Yang Nabi bersabda tentang air dari telaga Nabi SAW, man yashrabu minhu syurbatan lam yakma abadan, lam yakma ba'dahu abadan. Atau kama qala Nabi SAW, barang siapa yang minum darinya satu teguk saja, maka dia tidak akan pernah haus untuk selamanya. Yang keberadaan telaga ini adalah di padang mahsyar sebelum Syirat. Dan tentunya siapa yang mendapatkan kesempatan minum dari telaga, pasti mereka dijamin masuk surga. Yang kemudian mereka pun akan bersama-sama Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu manhaj yang pertama, prinsip yang pertama. Berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sebagaimana telah dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Kemudian asani, yang kedua, qala al-mu'allif rahimahullah, asani al-firqatun najiyatu ta'udu ila kalamillahi wa rasuli hina atanazu
waqtilaf amalan biqouli ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Wa qala ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Poin yang kedua yang menjadi prinsip hidup dari al-firqatul najiyah, golongan yang selamat, yaitu bahwa golongan yang selamat kembali atau merujuk kepada firman Allah dan sabda Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi silang pendapat, perbedaan pemahaman, perbedaan paham, mengamalkan firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 59, di mana Allah berfirman, maka jika terjadi perselisihan di antara kalian terjadi suatu perselisihan tentang suatu hal, maka kembalilah kepada Allah dan Ar-Rasul. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu, atau itulah yang terbaik dan akan menghasilkan kebaikan dan hasilnya akan terbaik. Demikian juga mengamalkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 65, di mana Allah berfirman, maka demi Tuhanmu sekali-kali mereka tidaklah beriman sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim pada setiap perselisihan di antara mereka. Kemudian engkau tidak dapatkan pada diri mereka, atau mereka tidak mendapatkan pada jiwa-jiwa mereka keberatan terhadap apa yang telah engkau putuskan, lalu mereka tunduk patuh menyerahkan diri dengan sebenar-benar penyerahan. Para pemirsa rahimani wa rahmatullah, ini prinsip yang kedua yang beliau sampaikan tentang jalan golongan yang selamat, yaitu merujuk kepada firman Allah dan sabda Rasulnya ketika terjadi silang pendapat, beda paham, perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman terkait dengan agama yang menjadi jalan kehidupannya. Sebagaimana kita tahu bahwa perselisihan pendapat, adanya perbedaan pemahaman, perbedaan pendapat, perselisihan, itu merupakan sunatullah, merupakan takdir Allah yang pasti terjadi pada umat ini. Wala yazaluna mukhtalifina fihi illa man rahima rabbuh. Jadi mereka senantiasa akan berselisih, berbeda pendapat, berbeda pandangan, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Perbedaan pendapat, silang pendapat yang bersifat konfrontatif, artinya tidak mungkin dikompromikan, maka dipastikan ada yang salah dan ada yang benar. Ada yang salah dan ada yang benar. Ketika tidak mungkin dua-duanya dibenarkan dan tidak mungkin semuanya disalahkan. Dan itulah realita yang ada. Jadi adanya perbedaan pendapat, sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi SAW tentang iftirakul ummah, perpecahan yang terjadi pada umat ini, maka tentunya semuanya itu tidak mungkin dikompromikan dalam arti pendapat-pendapat tersebut, karena saling bertentangan satu dengan yang lainnya.
Nah, sesungguhnya perbedaan pendapat tersebut itu ada solusi untuk menetapkan mana yang benar, yang kemudian menjadi kewajiban bagi pihak-pihak yang ternyata salah paham untuk kembali kepada paham yang benar. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 59 di atas, maka menunjukkan bahwa kitab Allah, karena dalam firman Allah ketika Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah, maka apabila kamu berselisih tentang sesuatu maka kembalilah kepada Allah. Kembali kepada Allah adalah kembali kepada firman-Nya, kitabnya, Al-Quran, wa Rasul, dan kepada Rasul. Ketika Nabi masih hidup, maka langsung temui Rasul. Selesaikan dengan menghadap Rasul. Sepeninggal Nabi SAW, maka kembali kepada Rasul, kembali kepada hadisnya. Kepada hadis yang telah diwariskan oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak ada silang pendapat yang terjadi di tengah-tengah umat yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, yang tidak ada solusi untuk menetapkan mana pihak yang benar, mana pihak yang salah. Jadi ada standar yang sangat jelas, yang sangat gamblang, yang bisa dijadikan sebagai solusi, sebagai hakim terhadap perselisihan yang terjadi. Maka siapa yang betul-betul merujuk, mengacu kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, tentunya dengan pemahaman yang sudah terstandarisasi, yaitu paham yang telah dipahami oleh para sahabat Nabi SAW, maka itulah yang benar. Yang menyelisih, yang berbeda, itulah yang salah. Nah, yang benar, maka dia yang berada di dalam pihak yang dianggap tidak berselisih. Adapun yang tetap memilih paham yang berbeda dengan apa yang telah dipahami oleh para sahabat Nabi tentang kitab Allah dan sunnah Rasulnya, berarti dia yang memilih jalan yang menyelisih, yang tidak mau kembali kepada jalan kebenaran. Maka ditegaskan pula dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 65 bahwa hakikat orang yang beriman itu adalah yang menjadikan Rasul sebagai hakim. Rasul sebagai hakim atas setiap perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Setelah meninggal Nabi SAW, maka hakimnya lah Alkitab dan As-Sunnah. Lalu terjadi lapang dada. Tidak ada keberatan dalam jiwanya ketika mendapatkan keputusan yang ada dalam Alkitab dan As-Sunnah, hadis. Kemudian disusul dengan tunduk patuh mengamalkan, merealisasikan, mewujudkan baik lahir maupun batin terhadap apa yang telah diputuskan dalam Alkitab maupun As-Sunnah. Jadi ini minhaj al-firqatul najiyah. Perselisihan pendapat itu adalah sunatullah yang terjadi. Maka siapa di antara mereka yang terjadi perselisihan pendapat, maka yang merujuk kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, itulah yang benar di antara mereka. Itulah yang selamat di antara mereka. Adapun yang kekeh, yang ngotot dengan pendapatnya, tanpa memerujukkan, mengembalikan kepada Alkitab dan Sunnah, tentunya dengan paham para sahabat, maka itulah yang suka berselisih. Adapun yang merujuk, maka itu orang yang tidak suka berselisih. Karena ketika kemudian sudah berada
di jalan keputusan kitab dan as-sunnah, maka dia sudah pada posisi yang benar. Sehingga yang disalahkanlah pada posisi yang menyelisihinya. Bukan pihak yang telah mengembalikan pahamnya kepada kitab dan as-sunnah. Meskipun bisa jadi bahwa yang mengembalikan kepada paham Alkitab dan as-sunnah itu adalah banyak pihak-pihak yang tidak setuju, banyak pihak-pihak yang menyelisihinya. Maka banyaknya pihak yang berbeda dengannya, yang menyelisihinya, yang tidak setujunya, yang tidak setuju dengannya, itu bukan berarti menunjukkan bahwa itu pihak yang salah. Karena kebenaran sudah ada standarnya, yaitu dengan merujuk kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Dan di sini juga sekaligus menunjukkan bahwa kalau ada klaim kembali kepada Alkitab dan as-sunnah, tetapi menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan kesimpulan yang telah diijmakan oleh para sahabat Nabi SAW, maka itu pasti kesimpulan yang keliru. Maka klaim kembali kepada Alkitab dan as-sunnah hanya sekedar klaim dan bukan keberadaan pada Alkitab dan as-sunnah yang sebenarnya, tetapi hanya klaim semata. Apalagi kalau kemudian tidak ada kemauan untuk menjadikan Alkitab dan as-sunnah sebagai pemutus terhadap perselisihan yang terjadi. Ikhwafiddin, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada penyampaian dua ayat yang disampaikan oleh mu'alif pada poin yang kedua ini, maka saya sampaikan beberapa kesimpulan faedah. Yang pertama, tidak ada silang pendapat tanpa solusi dalam kitab Allah. Yakinlah bahwa setajam apapun perbedaan pendapat yang ada, sesungguhnya ada solusinya. Kalau kemudian masing-masing pihak mau secara jujur kembali kepada kitab Allah, maka akan diketahui secara jelas mana pihak yang salah, mana pihak yang benar. Nah, tinggal apakah kemudian semua pihak mau merujuk kepada kebenaran atau kekeh dengan pendapatnya yang sesungguhnya berseberangan dengan kitab Allah. Kemudian yang kedua, konsekuensinya, hanya konsekuensi dari poin yang pertama, dari faedah yang pertama tadi, yaitu adanya standar tafsir terhadap kitab Allah. Jadi sesungguhnya ada standarisasi tafsir yang itu disepakati oleh umat ini. Khususnya adalah sebelum terjadinya silang pendapat di tengah-tengah umat ini. Itu pada masa sahabat Nabi SAW. Karena silang pendapat itu praktis yang tak terselesaikan, yang dalam arti tidak kemudian yang menghasilkan firqah, menghasilkan kelompok-kelompok yang sesat, itu adalah sepeninggal Nabi SAW. Itu yang menyelisih ijma para sahabat Nabi SAW. Maka standar kebenaran atas tafsir kitab Allah dan penjelasan terhadap hadis Nabi SAW adalah paham para sahabat Nabi SAW. Itulah makna dari merujuk kepada kitab Allah, bertahkim kepada Rasulullah SAW. Itu lengkap dengan pemahamannya. Karena ada dua hal yang harus dipatuhi di dalam memahami atau dalam berdalil. Yang pertama adalah benarnya dalil, dalam arti bahwa dalilnya harus sahih, berupa Al-Quran atau hadis Nabi yang sahih. Yang kedua adalah benarnya pemahaman terhadap dalil. Artinya bahwa paham terhadap dalil tersebut adalah betul-betul itulah yang dipahami oleh
yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana para sahabat telah memahaminya. Maka kalau semata-mata hanya benarnya dalil berupa adanya ayat atau adanya hadis, tetapi kemudian ternyata penafsirannya atau penjelasannya keluar dari apa yang telah dipahami oleh para sahabat Nabi SAW, maka itu hakikatnya lah bukan ayat atau hadis. Ya, jadi ayat hanya dibawa-bawa, hadis hanya dibawa-bawa. Hakikatnya lah tetap pendapat pemiliknya. Itu adalah paham pemiliknya, bukan paham Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, iman kepada Allah dan hari akhir dibuktikan dengan merujuk kepada kitab Allah dalam seluruh perselisihan. Jadi, dua ayat yang dibawakan oleh mu'alif, ayat yang pertama diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ati Allah ati Rasul wa ulil amri minkum, yang menunjukkan itu panggilan bagi orang yang beriman. Kalau memang kalian beriman, maka fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa Rasul. Dan Allah tutup lagi dengan in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, menunjukkan itu syarat keimanan. Berciri orang yang beriman, alamat orang yang beriman, setiap ada permasalahan, maka rujukannya adalah kitab Allah. Demikian juga pada ayat An-Nisa 65-nya, bahwa Allah menafikan keimanan dari orang yang dari seorang kecuali apabila dia menjadikan Rasul sebagai hakim. Dan keputusan Rasul adalah keputusan Allah. Oleh karena itu, wa may yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka hakikatnya dia telah taat kepada Allah. Karena wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi, di antara bukti yang sangat menonjol apakah orang itu mukmin atau bukannya adalah bagaimana sikapnya ketika terjadi silang pendapat. Lebih-lebih khususnya dalam urusan agama, apakah betul-betul mau merujuk kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, atau kemudian dia enggan untuk merujuk pada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Kemudian yang keempat, bahwa syarat benarnya iman itu kaitannya dengan ketetapan Rasul ada tiga. Yang pertama, bertahkim kepada Rasul. Jadi ketika mau menyelesaikan permasalahan, maka hakimnya adalah Rasul. Sepeninggal Rasul berarti kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Kemudian yang kedua, lapang dada terhadap keputusan Rasul. Artinya apa yang telah ditetapkan dalam Alkitab dan As-Sunnah, maka dia berlapang dada. Tidak ada ganjalan dalam jiwanya, tidak ada protes dalam dirinya, tetapi dia berlapang dada tanpa ada perasaan mengganjal berat untuk menerima apa yang diputuskan di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah tunduk melaksanakan keputusan Rasul. Dia tunduk, patuh, menyerahkan diri, berserah diri untuk mematuhi dan tunduk kepada apa yang telah diputuskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu poin yang kedua dari minhaj al-firqatul najiyah. Kemudian asalis, poin yang ketiga. Beliau sampaikan rahimahullah, asalis al-firqatul najiyatu la tuqaddimu kalama ahadin ala kalamillahi wa rasulihi amalan biqouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wa qala Ibnu Abbas akhsha an tanzila alaikum hijaratan minas sama aqulu lakum qala Rasulullah
wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Poin yang ketiga, prinsip yang ketiga yang beliau sampaikan tentang minhaj al-firqatun najiyah, jalan hidup golongan yang selamat. Beliau sampaikan bahwa golongan yang selamat itu tidak pernah mendahulukan perkataan siapapun atas firman Allah dan sabda Rasulnya. Hal itu adalah mengamalkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 1. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Lalu beliau bawakan asar Ibnu Abbas, perkataan Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, beliau pernah mengatakan, saya khawatir akan hujan batu dari langit menimpa kalian ketika aku mengatakan kepada kalian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, namun kalian justru mengatakan membantahnya dengan perkataan Abu Bakar dan perkataan Umar. Para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada poin yang ketiga ini, prinsip yang ketiga ini, yang merupakan jalan hidup dari al-firqatul najiyah, golongan yang selamat, yaitu menjadikan firman Allah dan sabda Rasulnya itu di atas segalanya. Di atas pendapat siapapun, di atas perkataan siapapun. Senantiasa dikedepankan, didahulukan atas perkataan siapapun, atas pendapat siapapun. Nah, prinsip itu adalah mengikuti, mengamalkan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Di mana Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu bahwa ahlu sunnah al-firqatul najiyah, mereka adalah tidak memiliki pendapat sebelum kemudian membaca kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Mereka tidak memiliki prinsip sebelum membaca kitab Allah dan sabda Rasulnya. Karena prinsip kehidupan mereka, tata kehidupan mereka itu adalah mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Berbeda dengan pengekor hawa nafsu. Maka mereka sudah punya prinsip hidup terlebih dahulu, lalu kemudian mencari pembenaran atas prinsip hidup yang sudah mereka telurkan dari ide-ide mereka pribadi, dari hawa nafsu mereka, dari logika mereka, dari perasaan mereka, lalu kemudian mencari pembenaran dari kitab Allah atau sunnah Rasulnya. Adapun al-firqatul najiyah, maka mereka tidak punya prinsip hidup yang menjadi pedoman hidup baginya kecuali setelah mengambil terlebih dahulu dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Maka seandainya terlanjur sudah ada asupan dari sumber-sumber yang bukan berasal dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya, dan kemudian itu menjadi prinsip baginya, lalu kemudian dia mendapatkan ternyata bahwa kitab Allah dan sunnah Rasulnya berbeda dengan apa yang selama ini menjadi keyakinannya atau menjadi prinsipnya, maka prinsip itu dia tinggalkan karena dia tidak pernah mendahulukan selain pendapat Rasulullah atas pendapat Rasulullah. Tidak pernah mendahulukan, mengedepankan pendapat siapapun atas firman Allah dan sabda Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat dengan lapang dada kalau kemudian ternyata apa yang menjadi prinsip hidupnya, jalan hidupnya di dalam meniti kehidupan dunia ini untuk mengejar kesuksesan akhirat itu salah.
terkritisi dengan adanya Alkitab atau As-Sunnah. Maka dengan lapang dada untuk kemudian dia tinggalkan, dia tanggalkan, dan dia ambil apa yang ada dalam kitab Allah dan Sunnah Rasulnya. Ya, terlepas apakah kemudian logikanya menjangkau atau tidak, terlepas apakah kemudian perasaannya menerima atau tidak, terlepas apakah kemudian itu sesuai dengan situasi dan kondisi di masyarakatnya atau tidak. Karena seorang mukmin yang benar, dan itulah jalan al-firqatul najiyah, adalah tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Firman Allah dan sabda Rasulnya menjadi pedoman hidup, ditaruh di paling depan. Maka dia hanya mengikut dan mengekor kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik dia memiliki kemampuan untuk kemudian memahaminya, atau kemudian logikanya tidak menjangkau untuk kemudian memahaminya. Karena kebenaran ada pada firman Allah dan sabda Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun semua yang berseberangan dengannya adalah pasti merupakan kesalahan. Para pemirsa rahimani wa rahmatullah, dari prinsip yang ketiga, di mana belum membawakan firman Allah surah Al-Hujurat ayat 1 dan asar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka saya ambil beberapa faedah. Yang pertama, kitab Allah dan sunnah Rasulullah itu diletakkan di atas pendapat siapapun. Harus diletakkan di depan pendapat siapapun. Artinya tidak boleh ada pendapat siapapun yang dipertentangkan dengan firman Allah dan sabda Rasulnya. Harus kemudian bahwa kitab Allah dan sunnah Rasulnya itu harus dikedepankan atas pendapat siapapun. Tidak boleh mendahulukan pendapat yang lainnya atas pendapat atas firman Allah dan sabda Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, perkataan siapapun boleh ditanggalkan kecuali kalam Rasul. Nah, kecuali firman Allah dan sabda Rasulnya, maka tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh ditanggalkan. Adapun perkataan manusia, sekali berapapun dia, maka boleh tidak diambil pendapatnya. Semulia apapun, ya, setinggi apapun ilmunya, maka pendapatnya boleh ditinggalkan, tidak diambil. Khususnya ya, ketika kemudian berseberangan, bertentangan dengan firman Allah dan sabda Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada manusia selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang perkataannya harus diambil, yang bisa diambil seluruhnya. Pasti yang namanya manusia ada salahnya. Kullu bani Adam khata'. Adapun Rasul sudah jamin wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Selain Rasul, maka tidak ada jaminan. Kemudian yang ketiga, ancaman bagi yang mendahulukan kalam selain Rasul atas kalam Rasul. Ya, dari asar Ibnu Abbas kita dapatkan bahwa beliau itu sangat mengkhawatirkan akan Allah azab dengan hujan batu. Disebabkan karena mengedepankan perkataan Abu Bakar dan Umar atas perkataan Rasul. Abu Bakar dan Umar yang beliau berdua adalah manusia terbaik setelah nabinya dan paling berilmu setelah nabinya. Itu saja tidak boleh pendapatnya menjadi lawan dari pendapat Rasul, lalu kemudian pendapat keduanya dikedepankan atas pendapat Rasul, apalagi untuk orang-orang yang sesudahnya, yang dari keilmuan dan keimanan jauh di bawah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Maka
ya layak sebuah masyarakat, sebuah bangsa turun berbagai macam azab dari sisi Allah Ta'ala ketika masyarakatnya tidak memperdulikan firman Allah dan sabda Rasulnya, tidak bergeming kembali kepada kitab Allah dan Rasulnya ketika disampaikan atas apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan yang bertentangan dengannya. Padahal pendapat-pendapat yang dipertentangan dengan yang diambil bertentangan dengan pendapat dengan firman Allah dengan sabda Rasulnya, itu adalah pendapat-pendapat orang-orang yang bahkan kadang tidak punya iman sama sekali, dari orang kafir atau orang-orang yang jahil. Pendapat orang alim pun ketika kemudian ternyata dalam kasus tersebut bertentangan dengan sabda Nabi SAW harus ditinggalkan. Apalagi pendapat orang yang semata-mata hanya dengan hawa nafsunya. Ya, kemudian poin yang keempat beliau sampaikan, qala al-mu'allif rahimahullah ar-rabi al-firqatul najiyah ta'tabiru at-tauhid wa huwa ifradul bil ibadah wal du'a wal isti'anah wal istighosah waqtu siddah wal raha wal dzab wal nazar wat tawakkul wa hukmu bima anzalallah wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah wal asas allati tubna alaihi ad-daulah al-islamiyah as-sahihah wala budda min ibadi syirki wa madahirihi al-mawjudah fi aksari biladil islamiyah li'annahu min muqtadiyati at-tauhid wal yumkin an-nasru li ay jamaah tuhmilu at-tauhida wala tukafi asyirka bi anwa'ihi uswatan bi rasuli jami'an wa bi rasulina al-karim salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in. Kemudian prinsip yang keempat, dan ini yang terakhir pada kesempatan sore hari ini, dan masih ada beberapa prinsip yang beliau sampaikan yang insya Allah akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Beliau sampaikan bahwa al-firqatun najiyah, golongan Islam itu sangat perhatian kepada tauhid. Ini mulai satuannya. Beliau mulai menyampaikan tentang kalau tadi kaidah-kaidah umumnya, kemudian mulai pada satuannya, yaitu sangat perhatian kepada tauhid. Jadi bisa dilihat bahwa al-firqatun najiyah itu memiliki perhatian yang sangat kepada permasalahan tauhid, yaitu peribadatan kepada Allah Ta'ala semata dalam bentuk doa, isti'anah, istighosah, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Itu mengikhlaskan ibadah dalam segala bentuknya kepada Allah Ta'ala semata, termasuk dalam menyembelih, bernadar, bertawakal, berhukum dengan apa yang Allah turunkan, dan selain daripada itu dari macam-macam ibadah. Karena itulah asas, karena tahu itu asas, fondasi yang daulah Islamiyah yang sahihah, daulah Islamiyah yang benar itu dibangun di atas fondasi tersebut, yaitu fondasi tauhid. Maka harus menjauhkan hamba dari praktek kesyirikan, dari fenomena-fenomena kesyirikan yang kenyataan hari ini itu banyak sekali terjadi di kebanyakan negeri-negeri Islam. Mengapa? Karena menjauhkan masyarakat dari fenomena kesyirikan, membersihkan masyarakat dari fenomena kesyirikan adalah merupakan konsekuensi tauhid. Tuntutan tauhid, tidak ada tauhid tanpa hilangnya syirik. Dan tidak mungkin pertolongan Allah itu akan datang kepada kepada komunitas, kepada masyarakat yang melalaikan tauhid.
tidak menyingkirkan syirik dengan berbagai macam ragamnya. Itu semua adalah merupakan atau dalam rangka meneladani Rasul semuanya. Wabil khusus Rasul kita Al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Jadi prinsip yang keempat yang beliau sampaikan di sini, yang inilah di antara satuan tetapi yang sangat kentara, yang sangat menonjol, yang tampak pada al-firqatul najiyah dari jalan hidup mereka di dalam meniti jalan keselamatan, yaitu memiliki perhatian yang sangat besar kepada tauhid. Betapa tidak, karena tauhid lah menjadi, itulah tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay liyuwahidun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk supaya mereka beribadah hanya kepada Aku, untuk supaya mereka mentauhidkan Aku dalam ibadah. Dan itu pula menjadi tujuan misi diutusnya para rasul. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk beribadah kepada Allah Ta'ala semata dan menjauhi taghut, segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana bahwa perincian tentang bagaimana mentauhidkan Allah ini nanti akan beliau sampaikan pada pelajaran-pelajaran berikutnya, pada bab-bab berikutnya. Intinya di sini bahwa al-firqatul najiyah itu memiliki perhatian yang sangat besar terhadap tauhid. Di upaya dakwah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan mengingkari praktek-praktek syirikan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, itu adalah hal yang sangat nampak pada orang yang dia berada dalam firqatul najiyah. Upaya perjuangan saling bantu-membantu di dalam upaya sampainya dakwah tauhid di tengah-tengah masyarakat dan pengingkaran kepada fenomena kesyirikan yang dilakukan oleh masyarakat, ini sangat kentara. Sehingga ya sangat mungkin kemudian terjadi pertentangan dengan masyarakatnya. Ketika masyarakatnya adalah masyarakat yang sedemikian rupa gandrungnya kepada praktek-praktek syirik, kepada pelanggaran tauhid. Sesuatu yang sudah menjadi tradisi bagi mereka, bahkan mungkin itu sudah terjadi turun-temurun, kemudian diingkari. Kemudian itu dipermasalahkan, disalahkan. Tetapi itulah tuntutan kalau ingin menjadi bagian dari al-firqatul najiyah. Maka dimulai dari dirinya sendiri terlebih dahulu. Yaitu dia memiliki perhatian terhadap dirinya untuk merealisasikan tauhid dan membersihkan dirinya dari praktek-praktek syirikan, baik dalam hati, lisan maupun perbuatan. Dimulai dengan dia bertafaqquh fiddin. Dia belajar secara sungguh-sungguh tentang bagaimana kehidupan yang mentauhidkan Allah dan bersih, bebas dari syirik lahir maupun batin. Setelah itu, ya dia mengajak masyarakatnya untuk mentauhidkan Allah dan membebaskan dari fenomena-fenomena kesyirikan. Itulah kalau kemudian kita ingin menjadi bagian dari al-firqatul najiyah. Tidak boleh tidak. Artinya suatu kemestian, suatu keharusan, yaitu memiliki perhatian yang besar kepada tauhid. Diawali dari terhadap dirinya sendiri. Harus berjuang semaksimal mungkin sehingga kemudian dia tahu apakah ada praktek kesyirikan atau tidak pada dirinya, apakah dirinya mentauhidkan Allah atau tidak. Itu betul-betul harus kemudian diupayakan pada diri masing-masing dari anggota al-firqatul najiyah. Kalau tidak demikian, maka ya berarti diragukan tentang statusnya sebagai bagian dari al-firqatul najiyah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikianlah para pemirsa rahimani wa rahmatullah, beberapa prinsip yang beliau sampaikan. Kita baru sampai pada prinsip yang keempat,
Dan beliau sampaikan ada 12 prinsip terkait dengan minhaj al-firqatul najiyah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau ada pertanyaan maka dipersilahkan. Bismillah. Apa yang dimaksud dengan asing, Ustaz? Ya, para pemirsa rahimani warahmatullah, penanya rupanya sudah Pak, ini Pak artinya menunjukkan adanya semangat. Ya, penanya sudah menanyakan sesuatu yang belum saya sampaikan, di mana itu akan disampaikan oleh mu'alif pada poin berikutnya. Ya, ini poin yang keempat pada poin yang kelima tentang asing. Ya, jadi asing adalah sesuatu yang nisbi, ya, sesuatu yang relatif. Maka ya, sesuatu yang tidak sama dengan pada umumnya. Sesuatu yang ganjil, sesuatu yang tidak umum itu disebut asing. Nah, sesuatu yang tidak umum itu bisa saja itu benar, bisa juga salah. Maka ya, keterasingan, asing, leneh, aneh itu bukan jas atau penetapan bahwa itu adalah salah. Tergantung mengapa dia asing, mengapa dia nyeleneh, mengapa dia terasing. Maka keterasingan apabila disebabkan karena kebenaran yang menjadi pegangan hidupnya di tengah masyarakat yang berada dalam kesesatan, maka itulah keterasingan yang terpuji. Biarlah orang menganggapnya nyeleneh, aneh, kemudian nggak umum. Tetapi kalau itu disebabkan karena kebenaran yang berada padanya, maka itu keterasingan yang terpuji, yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, tuba lil ghuraba, berbahagialah bagi orang yang asing. Adapun nyeleneh, nggak umum, disebabkan karena kebatilan yang ada, karena perilakunya yang memang menyimpang dari syariat, maka itu ya tentunya bukan keterasingan yang terpuji, itu keterasingan yang tercela. Jadi keterasingan itu tidak sama dengan tercela, tergantung latar belakang mengapa seseorang itu menjadi terasing, dianggap nyeleneh, dianggap aneh karena tidak umum dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan insyaallah akan kita bahas lebih pada pertemuan yang akan datang, karena itu ada pada poin berikutnya. Bismillah. Nah, kita semua tidak lepas dari dosa. Apakah tetap masuk ke dalam golongan yang selamat kalau kita masih mampu bermanhaj salah? Para pemirsa rahimani wallah dan barakallahu untuk penanya bahwa golongan yang selamat adalah dia selamat dari ketersesatan, dan tidak terjamin golongan yang selamat itu selamat dari dosa. Jadi yang dimaksud dengan golongan selamat, jadi keselamatan itu ada keselamatan yang utuh, ada keselamatan yang tidak seutuhnya. Maka apabila seseorang itu mengikuti minhaj al-firqatul najiyah, dia berprinsip hidup sebagaimana prinsip al-firqatul najiyah, lahir dan batin, termasuk di dalamnya adalah membersihkan diri dari dosa dalam kehidupannya, maka itu yang sempurna. Golongan selamat yang sempurna. Dan di sana ada golongan selamat yang biasa prinsipnya sudah benar. Prinsip hidup di dalam menjalani agama ini sudah benar sesuai dengan prinsip-prinsip Rasulullah dan para sahabatnya. Namun dia belum bersih dari maksiat. Maka dia tetap al-firqatul najiyah, tetapi yang tidak sempurna. Dia tetap masuk dalam kelompok al-firqatul najiyah, golongan selamat, dan dijamin masuk surga, tetapi tidak sempurna. Dalam arti mungkin saja dia tetap diazab di neraka karena dosa-dosanya, tetapi jaminan surga pasti baginya kalau dia sudah benar jalan hidupnya, tetapi belum selamat dari yang namanya dosa atau maksiat. Adapun apabila orang itu menyimpang, ya, prinsip-prinsip hidupnya tidak sebagaimana prinsip Rasul dan para sahabatnya, itulah yang dinamakan al-firqud dhalah, aliran sesat, golongan yang sesat, bukan golongan selamat. Maka mungkin dengan kesesatannya sudah keluar dari Islam, maka tidak selamat dari api neraka sama sekali, dia apa di dalamnya, atau dia terancam di neraka
dengan waktu yang lebih lama daripada golongan yang dikatakan sebagai golongan yang selamat. Jadi sifat menjadi penghuni neraka lebih melekat padanya daripada sifat penghuni surga. Kalau al-firqatul najiyah, maka sifat sebagai penghuni surga lebih melekat padanya, sekalipun dia adalah belum bersih dari dosa. Adapun ahlul dhalal, orang-orang sesat, maka sifat sebagai penghuni neraka lebih melekat daripadanya, meskipun bisa jadi kalau kesesatannya tidak sampai kepada tahap kekafiran, maka nantinya pun dia akan bisa selamat dari api neraka. Tetapi ya tentunya tidak semudah dan secepat mereka yang masuk dalam golongan yang selamat. Wallahu a'lam bishawab. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, jadi berjumpa dengan Allah, dengan seorang itu berjumpa dengan Allah dengan seluruh dosa selain syirik, itu masih lebih mending daripada dia berjumpa dengan Allah dengan satu dosa tetapi hawa, yaitu kesesatan, penyimpangan di dalam prinsip beragama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, apakah golongan yang 72 bukan termasuk Islam? Syukran. Ya, barakallahu fiik. Kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Ketika Nabi SAW menyebutkan sataftariqu hadhil ummah, umat ini akan terpecah, maka umatnya umat Islam. Berarti semuanya umat Islam. Ya. Maka 72 itu adalah masuk dalam golongan umat Islam, tetapi sesat, menyimpang. Yang satu, dia umat Islam yang tidak tersesat, yang tidak menyimpang. Jadi 72 itu masuk dalam golongan umat Islam. Maka al-firqah dhalah fil muslimin, dia adalah golongan sesat di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, kalau kemudian sudah dia mengaku Islam, kemudian kesesatan yang ada di dalam dirinya itu sudah sampai tahap kekafiran, maka dia masuk dalam firqah dhalah juga, tetapi sudah tidak masuk yang 72. Di yang 72 itu khusus al-firqah dhalah yang masih Islam, masih melekat pada dirinya. Dan sangat mungkin juga ada orang secara klaim dia mengaku agama Islam, tetapi dengan kesesatan yang ada pada dirinya, maka dia sudah keluar dari 72, dari anggota 72 golongan sesat. Karena saking parahnya bahkan sudah sampai menjadi kelompok orang-orang kafir. Allah a'lam bishawab. Nah, Bismillah, izin bertanya dari di atas poin yang keempat, faedah ada 3. Untuk yang nomor 3 tadi ancaman dari apa? Penjelasan diulangi. Ya. Jadi ancaman bagi yang mendahulukan kalam selain Rasul atas kalam Rasul, tadi turunnya azab dari Allah Ta'ala. Ya, terancam azab Allah. Yang disampaikan oleh Ibnu Abbas berupa apa? Hujan batu. Dari langit Allah turunkan azab berupa hujan batu. Ya, tentunya itu salah satu model azab yang Allah turunkan bagi para penentang Alkitab dan Sunnah yang suka menyelisih Alkitab dan As-Sunnah. Ya, bentuk azabnya bisa apa saja. Yang jelas, maka orang-orang yang menyimpang, yang suka menyelisih firman Allah dalam sabda Rasulnya itu adalah terancam azab Allah SWT. Azabnya sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, alhamdulillah para pemirsa rahimani warahmatullah, demikian yang bisa saya sampaikan baik dari materi maupun jawaban atas beberapa pertanyaan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan taufik hidayahnya untuk kita semuanya, untuk terus bersungguh-sungguh di dalam bertafakuh fiddin, dan kemudian memasukkan kita ke dalam golongan yang selamat di dunia dari berbagai macam kesesatan, dan selamat di akhirat dari berbagai macam siksa. Amin ya rabbal alamin. Akhir da'wana wa sallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.